Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi di Sebut Saja Mawar ya. Di bagian kalinya masih bersama dengan Mbak Yasa ya. Iya, Mbak Jenny. Assalamualaikum. Iya, salam. Lagi masih di kereta ini. Oh, di kereta? Ya. Oh, ya, aman sinyal ya, aman sinyal ya. Iya. Enggak, silahkan Bang Aswar, Mbak Yasa nih. Iya, makasih Mbak Jenny. Halo Bang Aswar. Halo Mbak Sani. Iya, kita lanjut lagi. Kalau yang minggu lalu itu tentang apa pembahasan apa sih sebenarnya spiritual itu yang sebenarnya yang dimaksud. Jadi bukan cuma sekedar apa goib itu, tapi lebih ke diri ya Bang ya. Iyalah. Kesadaran, iya gitu. Nah, malam ini kita bahas apa nih, Bang? Apa gitu? Kita bahas dimensi 5 lah ya. Ayo, kita dimensi 5. Aku sebenarnya belum pernah dihitung persisnya sih, Bang, tapi nggak mau juga sih untuk lebih tahu detail angka persisnya. Ya takut Gimana ya. tuh? Enggak, Iya, enggak kayak usah gitu ya. ada. Nggak usah lah ya. Ah. Dijalanin aja, diprogresifkan terus ya. Tapi sebenarnya tuh apa ya? Apa namanya tuh ya? Lupa. Dimensi kelima tuh kan kita sudah intinya gini. Diri kan, diri itu dia keberadaannya kan dia spirit. Lalu kemudian tapi dia terlibat dalam kehidupan dan dunia kan. Iya. Dia terlibat langsung gitu ya. Iya. Terlibat langsung dalam kehidupan dan dunia gitu. Jadi beda dengan dimensi keempat. Dimensi keempat itu kan diri itu berjarak dengan dunia kan. Makanya dunia disebut objek karena diasumsikan itu diri bisa mengambil jarak dari dunia. Padahal dimensi kelima diri itu terlibat gitu. Jadi dia adalah pengamat partisipatif. Nggak mungkin diri itu murni pengamat pasif tuh nggak mungkin. Ya gitu. Dan di dimensi kelima tuh kan dia diri sudah bersifat transenden ya keberadaan, tapi dia terlibat gitu kan dengan kehidupan dan dengan dunia. Jadi kan berbeda antara kehidupan dengan dunia kan. Kehidupan itu lebih kepada ya apa namanya bisa dirasakan sebagai perasaan kan. Tapi kalau dunia tuh kita bisa melihatnya gitu. Kita bisa merasionalkannya. Misalnya dunia apa namanya? Dunia sepak bola, itu kan bukan kehidupan sepak bola kan. Dunia otomotif nggak ada kehidupan otomotif. Tidak ada kehidupan kalau di PT gitu kan. Itu bukan kehidupan gitu. Itu bukan kehidupan. Nah, yang lebih penting itu sebenarnya bagaimana sih menerapkan kesadaran dimensi kelima itu dalam pengalaman sehari-hari gitu. Jadi terutama tuh gini, misalnya kita pas lagi sakit hati gitu kan. Pas lagi sakit hati, kita kan pasti itu langsung terlokalisir bahwa ini adalah pengalaman personal gitu.
Seolah-olah sakit hati itu adalah pengalaman dalam dunia. Padahal sakit hati itu pengalaman dalam kehidupan tuh. Bukan pengalaman dalam dunia gitu. Jadi itu harus bisa dibedakan dulu. Misalnya duitnya tinggal 10.000. Itu peristiwa dalam dunia. Tapi bahwa kamu menjadi cemas akan itu hal yang lain. Kecemasan itu hal yang terjadi dalam hidup, bukan yang ada di dunia kan. Kayak gitu. Nah, pada akhirnya pengalaman dalam hidup itu sebenarnya lebih simpel. Bisa kita kategori menjadi dua saja kan. Perasaan itu bisa dikategori perasaan yang kita bilang positif dan yang negatif. Emosi. Artinya kita bisa yang mengendalikan ya Bang. Kalau dunia kan belum tentu kita bisa kendalikan ya. Karena kan banyak faktor eksternal dari luar gitu. Kalau yang perasaan artinya yang pengalaman kehidupan itu kita bisa kendalikan. Kita mau di mana gitu. Apakah mau ngambil masih terus sakit hati atau cemas gitu ya maksudnya Bang ya? Kadang-kadang nggak bisa dikendalikan juga. Karena pengalaman dalam kehidupan itu kan sebenarnya dia hanya mengekspresikan level kesadaran kita kan. Misalnya kita terkunci dalam perasaan sedih gitu kan, kita nggak bisa keluar tuh. Kita nggak bisa keluar. Dan itu kan juga kita nggak bisa nggak bisa sederhana misalnya kita minum obat gitu kan nggak bisa hilang. Yang bisa tuh justru biasanya kita mematikan sistem saraf kita agar tidak terhubung dengan kehidupan gitu. Atau kita pergi main handphone biar kita tidak terhubung dengan kehidupan. Bisa kayak gitu. Jadi kadang-kadang tuh kita bisa menyangkal kehidupan itu gitu. Karena dia kan sifatnya subjektif kan. Kita kan terbiasa dididik dalam kerangka berpikir objektif. Jadi sistem pendidikannya itu objek sentris. Objek sentris itu ketika ditanya matahari terbit di mana, kita mengabaikan pengalaman subjektif kita, lalu kita cari jawabannya di buku. Kenapa nggak keluar nunggu sampai besok pagi lihat, nah itu matahari itu terbit di sebelah timur. Ke sebelah timur, terbit di belakang mall apa gitu kan. Sesuai posisi subjektif. Kita kan sekarang itu pengalaman subjektif tuh dianggap bukan pengetahuan gitu. Kan apalagi misalnya di beberapa kelompok pengembangan diri itu selalu menyatakan perasaan itu nggak nyata. Ya kan? Yang nyata itu adalah fakta material kan. Itu kan objek sentris banget. Bagaimana bisa nggak nyata perasaan itu gitu. Bagaimana bisa nggak nyata gitu. Misalnya gini. Kamu lagi tidur. Kemudian ada orang ketuk pintu gitu. Lalu dibilangin anakmu belum pulang. Itu udah jam 3 subuh misalnya. Perempuan anaknya gitu. Itu kan kacau perasaanmu kan. Bahkan bisa mengganggu tidur. Bahkan bisa bikin peta jantung tuh berubah. Masa nggak nyata kayak gitu? Kan nyata tuh. Misalnya kamu lagi sedih. Enak nggak sih kamu jalan-jalan gitu? Bisa kebayang nggak misalnya kita jalan-jalan ke Singapura di patung
singa yang kencing dari mulut itu kan, tapi tanpa perasaan. Ada gunanya nggak jalan-jalan itu gitu? Ada artinya nggak dunia jika tanpa perasaan? Kosong aja gitu kan? Kan nggak ada gunanya. Apa gunanya jalan-jalan di Singapura tapi tanpa perasaan gitu? Ya kan? Tidak ada perasaan bahwa itu indah gitu kan? Bahwa itu berbeda dengan kota lain, itu kan perasaan gitu. Yang nggak ada artinya fakta itu tanpa perasaan. Apa artinya? Jadi nggak akan ada kecenderungan, jadi nggak akan ada makna apapun tanpa perasaan. Gitu. Misalnya gini, kita minum teh, oke ada rasa manis di situ. Tetapi di situ ada pengalaman, ada perasaan di situ sebenarnya. Tidak murni manis toh. Jadi manusia terlibat dalam kehidupan, terlibat dalam dunia itu bersama perasaannya, tidak hanya tubuhnya. Itu satu. Bahkan di dimensi kelima itu pengalaman subjektif tuh pengalaman subjektif itu menentukan dia, menentukan. Nah, kita terbiasa kan dididik untuk selalu dalam posisi objek sentris gitu. Tidak posisi subjek sentris. Contoh yang paling nyata tuh kan tahun 2004 bulan Februari tanggal 26 gitu kan. Saya kan pertama kali itu terancam gitu ya. Saya terancam ya cemas lebih tepatnya, cemas. Cemasan akan masa depan. Saya cemas. Kemudian tuh kecemasan ini itu kan terjadi dalam hidup saya kan sebenarnya. Tapi kecemasan itu kemudian saya hubungkan dengan peristiwa di dunia bahwa ini saya cemas karena saya belum jualan kan gitu. Saya cemas karena artinya tuh cemas itu hanya sebagai efek samping dari peristiwa dunia kan. Saya cemas karena gitu. Artinya cemas itu akibat dari peristiwa dunia. Dari situ kan sudah terlihat tuh kesalahan gitu. Sudah terlihat kecenderungan berpikir kita yang objek sentris. Ya kan? Lalu kemudian ya sudah, saya cemas karena gitu. Kemudian saya naik ke mbah dan saya polos aja gitu. Orang Jawa tuh kalau ke kiai, saya udah ciriin tuh. Orang Jawa tuh kalau ke kiai itu cuma mintanya 3. Salah satu dari 3 atau ketiga-tiganya gitu. Yang pertama orang Jawa itu kalau ke kiai, dia minta pengasihan. Pengasihan kalau mau dekatin cewek, minta pengasihan sama kiai. Biar ceweknya itu nggak bisa tidur. Kan orang, ya saya kira timur begitu lah. Minta pengasihan biar disayangi sama bos gitu kan. Hal yang lain orang Jawa kalau ke kiai minta penglaris. Nah, saya tuh langsung minta penglaris. Waktu itu saya minta kasih penglaris lah, Mbak. Untuk apa? Ya biar saya bisa closing banyak. Ya saya nggak dipecat gitu. Nah, sama si Mbak tuh nggak dikasih gitu. Nggak dikasih. Tapi saya sempat protes lah, orang lain dikasih. Saya enggak gitu. Karena kan saya
Ya kalau di tempat Mbak itu nginap gitu. Jadi saya tahu yang datang itu siapa gitu. Saya tahu ya orang Jawa itu minta penglaris. Ada satu cerita orang minta penglaris sama Mbak tuh penjual sayur di Sleman gitu. Waktu itu dia rumahnya belum punya rumah, punya utang 5 juta. Seperti itu. Kemudian 6 bulan dia minta penglaris sama Mbak. Minta penglaris, lalu 6 bulan kemudian dia datang, dia udah punya mobil, udah punya rumah, utang lunas gitu. Cara berpikir semacam itu kan umum lah di Jawa. Umum. Ya saya ya karena ngelihat teman-teman saya juga orang Jawa kan, di dompetnya itu isinya jimat semua tuh. Isinya jimat. Saya ikut gitu, saya terdesak gitu, saya ikut aja gitu. Ya saya ikut aja. Lagi pula saya kenal orang tua yang bisa kayak gitu kan. Tapi sama Simba tuh nggak digubris. Tadi gubris. Kemudian karena saya coba mungkin sekali 2 kali saya kira Mbak ini hanya bercanda aja gitu. Ternyata tuh memang serius gitu. Akhirnya saya berpikir gitu. Saya susun ulang pertanyaan saya. Karena waktu itu saya sampai di tempat Mbak itu udah jam 4, jam setengah 5 lah. Saya tiba tuh udah disuruh sholat asar dulu gitu. Kemudian habis asar itu baru saya langsung tembak ke gawang aja gitu. Saya butuh penglaris gitu. Karena ya waktunya tinggal beberapa hari lagi. Saya harus target gitu. Sama Simba nggak dikasih. Dan dia serius. Saya kan lihat wajahnya, serius ini orang tua. Dan saya nggak bisa balik hari itu juga ke Jogja. Bahkan rumahnya Bantul. Pelosok. Waktu itu belum ramai kayak sekarang lah. Jadi mau nggak mau saya harus nginap gitu. Emang kalau naik ke sana itu saya nginap. Akhirnya karena pertanyaan pertama itu tidak ada jawaban, mentok. Mbak tidak bisa diharapkan untuk memberi jimat penglaris gitu. Padahal saya niatnya itu untuk itu. Kemudian saya putar saya berpikir ulang gitu. Saya berpikir ulang, saya susun ulang gitu. Biar paling enggak saya pulang itu saya punya sesuatu lah. Akhirnya saya rumuskan ulang pertanyaan saya gitu. Dari pertanyaan dunia kan perolehan aja kan. Perolehan aja bagaimana biar bisa dapat yang bening-bening, yang cakep-cakep. Bagaimana bisa dapat partasol kan, Papa Tajir Soledan. Apa Mbak Sani? Papa Tasol, Tajir Soleh. Itu udah cukup, Bang. Ya. Papa Tasol itu kan pertanyaan-pertanyaan dunia kan. Iya. Ya lumrah lah itu. Lumrah. Cuma malam itu saya ganti konteks pertanyaan saya dari pertanyaan dunia ke pertanyaan kehidupan gitu. Entah waktu itu saya kayaknya habis makan Indomie ya. Itu saya langsung cerdas. Ya bukan karena Indomie-nya, kepepet itu saya tuh. Akhirnya tuh pertanyaannya saya ganti dari bertanya penglaris ke bertanya bisa nggak sih sebenarnya seandainya saya pun dipecat gitu. Jadi gelandangan di Jogja. Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya tuh. Yang penting hati saya nggak susah.
Karena sebenarnya itu dalam situasi-situasi penuh kekurangan gitu. Masalah terbesarnya itu adalah susahnya itu loh. Kesusahan gitu. Itu kan pertanyaan kehidupan. Sentrisnya saya ubah dari objek sentris ke subjek sentris. Oke lah, nggak apa-apa. Mau kiamat, mau apa, yang penting saya nggak susah aja gitu. Karena sebenarnya yang saya hadapi itu adalah keterjebakan dalam kesusahan itu. Gitu. Itu kan nggak ada semangat hidup lah, nggak cerdas lah, hilang langsung kecerdasan tuh kalau kita lagi susah kan. Hilang itu. Komitmen apa semua itu hilang semua. Bawaannya pokoknya baku hantam, udah langsung selesai masalah ini. Ya, saya punya masalah itu gitu. Kalau kita udah susah, kita ingin menghancurkan dunia kan. Itu selalu seperti itu. Kalau hati kita susah, kita pasti ingin menghancurkan dunia. Tanya aja yang sudah nikah gitu. Pasti itu. Gimana ini Mas? Hatiku lagi susah. Ya kan? Jadi di situ ada semacam apa ya? Cara berpikir yang keliru sebenarnya. Urusan kehidupan kok dunia yang dihancurkan. Itu kan apa, childish, kenak-kenakan kan. Kalau hatinya susah itu yang dipukulin meja gitu kan. Itu saya identifikasi dari kecil gitu. Kalau hati saya susah itu tendang-tendangin gitu. Nah, akhirnya pertanyaan saya akan berubah. Hati saya itu susah. Saya tanya si Mbah, bisa nggak sih Mbah hidup? Nggak apa-apa sih nggak kerja gitu. Nggak apa-apa nggak punya duit. Yang penting hatinya nggak susah gitu. Si Mbah itu dengan gagah menjawabnya. Kalau itu bisa tuh. Ya udahlah. Saya mau yang begitu. Saya mau yang begitu. Langsung Mbah lewat dapur dia. Lewat ya ke dapur, nimba air gitu. Rak. Pakai katrol. Saya lagi dibikinin apa Indomie sama teh gitu. Jadi Mbah itu kalau ada tamunya dia sendiri yang bikinin gitu. Dia sendiri. Saya makan saya pikir tuh Mbak mau mandi gitu. Ternyata itu saya ditimbain air untuk mandi. Kasih handuk gitu. Baru dingin waktu itu di sana tuh. Udah mau maghrib itu. Dah, karena pertanyaanmu begitu, nanti malam ikut saya. Tapi kamu mandi dulu. Karena bau naga mungkin ya. Bau keringat lah apalagi keringat orang cemas itu kan gak enak banget. Mbak bisa menjamin gitu bahwa kamu bisa peace meskipun nggak punya duit, meskipun kamu gelandangan. Bisa begitu Mbak? Wah itu saya mau tuh Mbak. Karena sebenarnya yang berat itu dalam dunia hidup ini adalah perasaan susah gitu. Perasaan susah. Sehari itu pasti kita mengalami perasaan susah itu. Terutama susah kalau mau mandi, perasaan berat gitu jalani hidup. Berat gitu. Dan saya dulu sebelum kembali itu kan udah latihan meditasi gitu di Jogja. Saya biar bisa keluar dari susah. Bayangin kalau hidup itu tidak ada susah gitu. Pasti perolehan materi itu penting nggak penting aja sih. Kalau nggak ada susah loh. Ada uang nggak ada uang sama bahagianya. Pasti uang nggak akan terlalu berarti gitu. Apa berartinya kalau ada uang nggak ada uang sama bahagianya kan? Uang nggak akan terlalu berarti. Persoalannya kan nggak ada uang tambah susah. Nah itu. Di situ uang menjadi berarti gitu. Seperti itu. Akhirnya ya udah habis maghrib Mbak
Jadi imam di musolanya, saya ikut. Habis maghrib itu saya di briefing dulu sama Mbak. Karena nanti malam kamu tak ijazahin. Ini saya punya ijazah dari, ya dia Mbak dari gurunya. Ya, ciri khas Kiai NU lah. Jadi, sanad itu selalu diterangkan nanti malam, tapi nanti ini prosesnya habis isya gitu. Habis isya nanti kamu ikut saya. Ya semoga mampu gitu. Saya waktu itu ya sudahlah. Yang penting ada jawaban untuk persoalan gitu. Habis isya kemudian itu di apa ya? Mbak itu ini dulu habis isya rebus lagi dia madu yang sudah jadi batu direbus sama dia. Direbus. Terus saya diberi minum gitu. Ambil cerita ini madunya nih katanya dari tahun 90-an. Dari tahun 90-an dari gurunya yang di Banten gitu kan. Dari Mbak Dim. Nah, kamu minum gitu, biar kuat jiwanya gitu. Ya saya namanya apa? Namanya butuh gitu. Ya saya minum aja gitu. Ya rasanya udah pahit gitu. Udah nggak ada manisnya kan. Itu katanya madunya itu ada ludahnya tuh. Ada ludahnya Mbak Dim. Katanya dapatnya itu Mbak Dim habis sholat tahajud. Terus diludahin gitu aja gitu. Ya, saya nggak peduli itu lah. Nah kalau yang mau minta ludah ke saya juga boleh, tapi pintar apa enggak saya nggak tanggung jawab. Kalau hanya kasih ludah ya boleh. Tapi apakah nanti setelah saya kasih ludah kamu pintar apa enggak itu ya saya nggak jamin. Tapi kalau dari Mbak Din itu ya terjamin gitu. Terjamin. Kalau saya nggak jamin nih. Akhirnya saya minum gitu, saya minum. Habis itu dibawa jalan-jalan gitu. Allah. Pulang. Ya jadi ya kayak gitu. Intinya tuh sebenarnya ya fokus saja pada isunya bahwa bedakan gitu antara dunia dengan kehidupan. Gitu. Dibedain gitu. Malam itu saya menemukan titik kritis. Pertanyaan yang menunjukkan titik kritis batas antara dunia dan kehidupan gitu. Tapi waktu itu belum saya simpulin, belum ada kategori dunia dan kehidupan. Cuma mungkin secara intuitif ya. Secara intuitif saya berpikir sebenarnya persoalan sesungguhnya itu perasaan gitu. Dan pada akhirnya tuh menjadi pembeda. Kadang-kadang teman saya tuh ya kamu sebenarnya nggak ada masalah tuh dengan rumah tangga. Kamu itu masalah dengan perasaanmu gitu. Dengan kesusahanmu gitu. Nggak ada masalah tuh dengan yang lain. Mungkin ada masalah juga, tapi lebih besar masalah perasaan daripada masalah objektifnya gitu. Saya aja yang sudah berumah tangga gitu. Karena setelah tahu ini, saya itu jadi konselor dadakan gitu. Sebenarnya enggak loh. Masalah kurang uang itu tuh masalah sepele dibanding dengan masalah utamanya yaitu perasaan. Kesalahan kita selalu menghubungkan secara kausalitas antara perasaan kita dengan fakta di dunia. Dan itu akhirnya ruwet. Setelah katakan rumah tangga dibagi dua, terbelah, tetap susah kan? Tetap susah. Itu saya menemukan titik kritisnya itu tanggal 26. Saya ingat-ingat itu karena itu penting bagi saya. Kemudian karena sentris pertanyaannya bergeser, itu kemudian membawa saya ke pengalaman yang
disebut pencerahan gitu. Disebut pencerahan. Dan saya ingat betul gitu. Saya ingat betul. Jadi misalnya ketika kita nggak punya duit, muncul perasaan susah, pasti secara otomatis tuh, secara kebiasaan lah, pikiran kita menghubungkan kesusahan ini dengan fakta nggak punya duit. Itu keliru. Itu keliru gitu. Itu harus kalau bahasa Jawanya harus diudari gitu. Udari itu apa ya? Kalau bahasa Mendanya itu, kalau diudari itu, kalau bahasa Mendanya mungkin harus diforempo gitu. Diforempo, harus ditata ulang. Kategori itu harus ditata ulang. Bahwa ini tuh nggak ada hubungan dengan perasaan. Dimensi kehidupan tuh berbeda dengan dimensi dunia gitu. Seperti itu. Kalau mampu mengudari semacam itu, saya kira itu langkah awal loh, langkah pertama untuk menuju pengalaman pencerahan itu. Karena saya memulainya dari menggeser pertanyaan saya gitu. Selalu saya tandain gitu. Selalu saya tandain. Selalu seperti itu gitu. Pokoknya pasti kebiasaan kita berpikir itu menghubungkan peristiwa dunia sebagai penyebab dari perasaan kita. Pasti seperti itu. Nah, kalau hal itu tidak dipotong gitu, tidak diudari, tidak diforempo gitu, itu kita tetap tidak mengalami kemajuan secara spiritual. Karena kita nggak tahu kategorinya kan, ini sebenarnya apa gitu. Ini sebenarnya apa? Apalagi kita terlanjur dididik secara objek sentris. Ya, kamu susah itu karena nggak punya ini, kamu susah itu karena nggak punya ini, kamu susah itu karena belum punya ayang gitu kan misalnya. Jadi cara merelasikannya itu keliru. Seperti itu. Dia harus diforempo gitu. Rempo itu kan kalau kita tempat gelas ya di tempat gelas gitu kan. Jangan tempat gelas di lemari pakaian itu kan. Nanti dikira punya peliharaan tuyul. Jadi harus dikategori dengan bahwa ini masalah perasaan loh, bukan soal dunia. Gitu. Kalau kita nggak bisa membedakan itu kita nggak mengalami kemajuan spiritual. Nggak mengalami, nggak dewasa gitu. Alhamdulillah berarti saya udah dewasa tuh, sejak 18 tahun. Karena tahu gitu, enggak, saya harus balikin ke sini gitu. Secara intuitif. Secara intuitif. Jadi di situ ada identifikasi sebenarnya. Perlu ada pengidentifikasian pada kenyataan gitu. Ada identifikasi pada kenyataan. Kita kan sebenarnya nggak apa ya? Ketika misalnya orang hidupnya susah, itu gampang sekali kok dikausalitaskan ke dunia sebagai penyebab perasaan gitu. Artinya kan di situ perasaan itu hanya akibat dari dunia. Oh, itu tambah kacau lagi. Itu namanya buta kategori gitu. Buta kategori. Buta kategori. Padahal tuh kesusahan hati itu sebenarnya itu adalah ketidakmengaliran gitu dalam kehidupan. Dia semacam apa dia tidak mengalir. Berarti itu tergenang kalau ini kan, kalau untuk air gitu. Terisolasi ya gitu. Terisolasi. Karena memang sesungguhnya itu kan sifat alami kehidupan itu dia utuh. Tidak ada yang terisolasi. Tidak ada yang terisolasi.
Ada semacam keterpisahan dalam kesatuan yang utuh gitu. Ada rasa terpisah, terputus. Makanya hatinya susah. Apalagi pas sakit, pasti itu hatinya lebih susah, ya kan? Apalagi sakitnya kanker, kantong kering, wah itu tambah susah lagi, tambah susah, tambah susah. Yang paling penting, bisa nggak kita tertib kategori gitu? Tertib dulu aja, tertib dulu aja. Tertib. Bahwa urusan perasaan adalah perasaan tanpa mengabaikan fakta objektifnya. Tapi selesaikan dulu perasaanmu gitu. Bukan berarti perasaanmu senang terus uangmu banyak. Itu kan teori motivasi yang gak genah gitu. Lain itu. Tapi bahwa kalau perasaanmu happy, kamu justru lebih kuat gitu. Lebih tangguh, lebih jernih gitu. Tidak terprovokasi. Malam ini sih poinnya itu ya. Jadi setelah minum madu terus apain, nggak terlalu penting itu. Tapi yang paling penting itu adalah seharusnya itu kita sudah rapi membedakan antara dunia dengan kehidupan. Dan kesusahan hati itu karena diri kita pasti dia posisinya sudah posisi dualitas. Posisi dualitas itu adalah posisi di mana diri itu melakukan penyangkalan terhadap keutuhannya dengan dunia, keutuhannya dengan kehidupan, dan keutuhannya dengan Tuhan gitu. Susah hati itu artinya salah satu dari ketiganya atau ketiga-tiganya sekaligus. Susah hati berarti penyangkalan pada keutuhan dengan Tuhan, dengan kehidupan, dan dengan dunia gitu. Ini kalau bahasa namanya penyangkalan ini namanya bore itu. Bore, ignore. Bore. Tapi ketika kita bermasalah tuh kita tidak mau menemukan penyangkalannya. Kita kan mau solusi praktis. Apa? Ya penglaris lah. Itu semuanya solusi praktis. Solusi dunia gitu. Itu sudah bore lagi. Sudah bore. Nah, ya pokoknya intinya malam ini itu dulu deh. Ketika kamu susah dalam kehidupan dan di dunia kamu lagi dikejar-kejar bayaran sekolah anak, bisa nggak kamu memisahkan itu, ngudari namanya, forempo dulu gitu. Tidak kompulsif bahwa saya butuh solusi praktis. Tapi saya lebih butuh terbebas dari kesusahan hati gitu. Bisa nggak kebutuhannya bergeser dari objek sentris ke subjek sentris? Kalau bisa kamu udah selangkah lebih maju untuk menuju pencerahan gitu. Dan itulah bagian tersulitnya gitu. Kita kan nggak perlu lagi menata, kita sudah menganggap bahwa satu-satunya kenyataan itu alam adalah dunia. Dan kita nggak butuh ceramah. Saya nggak butuh teori kan, kalau lagi saya nggak butuh teori. Saya butuh kes keras. Ya udah nangis yang keras aja gitu. Ada semacam bore itu, ignore, penyangkalan, saya bukan itu gitu. Saya hanya mau yang ini, itu terserah kalau gitu. Coba misalnya orang datang
ke rumahmu. Kamu punya uang 2 miliar. Ada orang yang lagi dikejar-kejar parang sama istrinya karena katakan uang gajian habis buat pasang slot. Lalu si suami ini datang ke kamu mau pinjam uang untuk menyerahkan kembali ke istrinya. Kamu kasih ceramah kayak gini kira-kira mau nggak? Pasti nggak mau. Dia maunya keras. Di situ tuh ada banyak penyangkalan di situ. Jadi ketika kita berpikir objek sentris, hati-hati dengan lapisan penyangkalannya gitu. Penyangkalan akan kehidupan, penyangkalan akan keutuhan dengan orang lain. Pada akhirnya kan pada contoh soal tadi itu ada fragmentasi bahwa diriku itu hanya ini loh, yang sana itu bukan. Itu kan penyangkalan keutuhan dengan dunia kan. Penyangkalan keutuhan dengan manusia kan dalam dunia. Gitu. Kira-kira gitu dulu, Mbak Sani. Iya, Bang Aswar. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Aswar.